Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelas 9 A. Ya, kenal. Ya. Oke Bapak, agak lambat tadi. Ya, makasih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya pada siang hari ini udah lesu semua, kurang semangat, kurang fokus. Jadi kita ada sedikit game, ice breaking dulu lah. Sedikit game, dulu. Dan Pak minta semuanya untuk diri dulu. Ayo yang jom sendiri. Ice breaking Pak. Ya, ice breaking. Oke. Setelah Bapak ada game, gamenya itu tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Ingat instruksinya, tepuk 1 kali, tepuk 2 sampai selesai. Nah, semua dengerin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Ada satu teman kalian yang fokus. Ya, kita ulang lagi. Harus fokus ya. Biar enak para mencerna belajar kita kesehari. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Masih ada yang belum fokus teman kalian. Kita ulang. Terakhir ya. Kalau tetap masih ada yang belum fokus, oke, kita surat ada yang hukuman. Oke, biar lebih fokus. Ayo ulang. Hah? Joget di depan sendiri. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1. Enggak ada Pak. Tepuk 1 enggak ada Pak. Tadi ini Pak. Terakhir. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke. Cukup sekian karena sudah mau semua, silakan duduk. Ya. Pak, ini sebentar Pak. Pak. Ya. Baiklah, sekalian sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada siang hari ini, baiknya ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin. Ya, sebelum mulai pelajaran di siang hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Kita masuki pembelajaran kita Bapak absen dulu. Rio biasa. Hadir Pak. Siapa? Dua. Muhammad Fajar Sidi. Hadir Pak. Pak. Tahu nggak apa materi kita pada siang hari ini? Tahu Pak. Belum tahu. Lupa.
di sini ada yang sudah pernah mendengar isu-isu atau kabar-kabar angin yang tidak jelas atau kabar bohong, hoax, atau yang sering kita ambil dari contoh dari sekeliling kita. Ada isu atau cerita desas-desus dari tetangga, yaitu tentang Sianu selingkuh dengan Sianu. Fitnah jadinya. Sianu mencuri uang di rumah sini. Fitnah juga kan? Kalau terjadi gimana? Jadi yang cekak. Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu menjaga lisan. Kenapa bisa ada isu-isu atau kabar-kabar angin atau kabar-kabar hoax tadi bisa ada, atau kabar-kabar itu malahan sudah menyebar kemana-mana, dan saat ditelusuri ternyata itu kabar hoax, kabar bohong. Maka disinilah peran kita yaitu untuk pelajari yang mana materi kita itu adalah menjaga, memelihara lisan untuk maju riset. Riset nah kalau lagi kalau riset jadi ini sebenarnya lagi jauh. Pernah nih terus lagi ada, nah langsung masuk ke materi kan. Boleh? Sudah boleh ya? Oke. Dia juga Sudah. Baiklah, di sini materi kita adalah memelihara lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Karena seperti yang Bapak ceritakan tadi, kabar-kabar hoax atau kabar-kabar angin yang mana itu kabar-kabar jelek maupun kabar-kabar baik itu bisa tersebar dengan luas dan diketahui semua orang. Padahal setelah ditelusuri kabar itu bohong atau kabar itu tidak pernah disampaikan oleh orang tersebut. Itulah mengapa kita harus memelihara lisan. Karena lisan adalah nikmat, mana Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar. Dengan lisan manusia bisa berkomunikasi, menebar kebaikan maupun sebaliknya bisa menyakitkan. Jadi lisan ini bukan hanya digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk menjelek-jelekan keburukan, seperti contoh yang telah kita berikan tadi di awal, yaitu menyebar hoax atau menyebar fitnah, keburukan orang lain. Menjaga lisan itu adalah tanda keimanan sekaligus kunci keselamatan hidup, yang mana hanya dari lisan kita, dari lidah kita yang membuat ini saja bisa menjerumuskan kita ke neraka, atau sebaliknya bisa mendapatkan pahala. Maka dari itu kita wajib untuk memelihara lisan kita dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa makna untuk kita memelihara lisan. Maksudnya itu keutamaan-keutamaan dari apa yang kita dapat ketika kita memelihara lisan. Yang pertama itu menggunakan lisan hanya untuk ucapan yang benar, jujur, dan bermanfaat. Kenapa? Kita akan menginginkan dampak yang positif, dampak yang baik untuk kita mempelajari memelihara lisan ini.
Untuk apa? Untuk kita bisa berkata jujur, berkata yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan seterusnya. Dan pentingnya memelihara lisan, menjaga kehormatan hubungan sosial. Nah, pentingnya juga kita memelihara lisan itu supaya kita tidak ada kebencian dengan orang lain atau menjaga silaturahmi sesama kita dan tidak adanya jarak yang membuat kita menjauh dengan sahabat kita atau teman kita. Menghindari dosa yang bersumber dari ucapan. Tadi sudah kita bilang lisan itu bisa menyebabkan perkataan yang tidak baik. Pak, apa praktek dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memelihara lisan ini? Praktek kita dalam kehidupan sehari-hari itu membiasakan mengucapkan basmalah. Nah, untuk teman-teman yang sering berkata kasar, berkata kotor, Alhamdulillah benar. ngobrol dengan temannya tapi nyakitin hati terus, omongannya jelek gitu kan. Biasakanlah dari sekarang untuk mengawali setiap perkataan itu dengan bismillah. Siap semua? Ya. Ya, itu. Penting, Pak. Jadi Sebelum memulai aktivitas juga boleh membalas salam dengan baik. Setiap sering nih kita kan ada teman kita salam, yang lain jawab tapi kita diam. Sering dipertegaskan lagi untuk menjawab salam teman kita yang memberikan salam dengan baik dan benar. Menghindari kata-kata kotor saat bercanda. Kita sudah Bapak singgung sedikit. Saat bercanda itu bercanda yang bercanda seadanya, tidak usah dimasukkan kata-kata kotor karena itu bisa memperburuk lisan kita, omongan kita. Jangan membiasakan hal-hal buruk atau jangan menormalisasikan bercanda dengan adanya kata-kata kotor. Mungkin ya, tidak semua orang itu bisa sama dengan apa yang kita pikirkan. Kita bercanda dengan teman kita sering membawa kata-kata kotor atau bercanda dengan dimasukkan sedikit kata-kata kotor. Saat kita bertemu dengan orang, kita masukkan juga kata-kata itu, kata-kata kotor. Tidak semua orang itu bisa menerima bercandaan atau adanya kata-kata kotor di sana. Karena ini untuk memelihara lisan. Baiklah, kita lanjut ke tema kita selanjutnya. Ada itu tema kita selanjutnya, materi kita selanjutnya. Oh, ada kawan. Materi kita selanjutnya, bawa selanjutnya. jawab. Jadi materi kita selanjutnya itu adalah Lisannya udah kelihatan, Pak. kelihatan. Maju lagi apa Pak Dewa? Iya, yang nggak kelihatan silakan maju lagi. Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Itu menjaga atau menjaya, Pak? Menjaga. Nah, Menjaga. menjaga aib orang lain. Pak, kenapa kita harus mempelajari atau memahami materi kita pada siang hari ini yang mana menjaga aib orang lain? Ya udah Pak, kalau aib orang lain kenapa kita harus peduli dengan aib orang lain? Tidak seperti itu. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Islam mengajarkan agar kita tidak membuka dan menyebarkan aib orang lain, karena hal itu dapat melukai harga diri, merusak umat, dan menimbulkan permusuhan. Jadi kalau kita mengetahui
aib teman kita, bukan berarti aib teman kita itu harus disebarkan ke orang lain. Tapi kita jaga. Yang mana ada dalil dalam Al-Quran itu di surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bisa dicari. Yang mana artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti kalau kita benci dengan orang lain, ya, kita cari kesalahannya, kita telusuri keburukannya, masa lalunya, dan kita sebarkan ke orang lain. Itu kan sudah jauh dari materi kita, bukan menjaga orang lain lagi, tapi menyebarkan orang lain. Itu yang kita hindari dan tidak akan kita lakukan. Karena menyebarkan aib orang lain itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditoleransi. Karena Islam saja mengajarkan agar tidak membuka dan menyebarkan aib orang lain. Maknanya apa Pak dalam menjaga orang lain? Maknanya atau keutamaannya kita menjaga orang lain ini tidak mengubah kesalahan atau keburukan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pak, apa praktik dalam kehidupan sehari-harinya? Yaitu yang pertama, tidak membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita mengetahui, misalnya kawan kita, misalnya dia dengan Akbar, dan dia mengetahui keburukan Akbar, tapi tidak disebarkan orang lain berarti kita. Karena barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Jangan lupa lah. Iya. Kalau udah tahu aib teman kita, nggak usah disebar-sebarkan. Kayak dulu kan? Jawab. Baiklah, masih ada yang ingin ditanyakan soal memelihara lisan dan menjaga aib. Mungkin ada yang masih kurang mengerti menjaga aib orang lain itu apa kepentingan atau keharusan yang harus kita jalankan untuk menjaga aib orang lain. Karena banyak di sekitar kita tidak mempedulikan menjaga aib orang lain. Sebenarnya kita acuh kan? Berarti Pak, Ada pertanyaan. dari dua sunnah tadi dijelaskan tadi seperti bisa dan jaga itu baik, itu berkesinambungan kan? Iya, berkesinambungan. Karena salah satu dari materi kita ini kan sebelumnya yaitu memelihara lisan. Tidak jauh-jauh dari materi itu. Setelah kita berhasil atau setelah kita menerapkan memelihara lisan, setelah itu kita menjaga aib orang lain. Jadi Bapak bisa kasih contoh nggak Pak? Misal seseorang itu harus membuka aib seseorang yang lain itu dikarenakan kepentingan, misal seperti dia dulu kriminal masuk penjara untuk ini itu boleh tidak Pak maksudnya seperti itu sebagai antisipasi dari diri kita sendiri lah dengan yang lain, maksudnya pun mereka sudah berubah di saat ditahan atau itu, tapi kan ada rasa kewaspadaan lah ke diri. Jadi boleh tidak tuh ya share lah kayak gitu. Ya, Pak, jawab. Salah satu contohnya mungkin di sekeliling kita itu dites polisi, ada kan di situ tidak boleh ada riwayat kriminal. Ya betul. Itu semua riwayat-riwayat ini buka semua. Untuk apa? Untuk dia masuk ke polisi. Berarti kan ada kemungkinan lain yang memang urgent untuk disampaikan untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Itu boleh. Tapi belakangnya itu tuh seperti latar belakang yang diceritakan. Apakah dia latar belakang yang baik atau tidak?
Tapi dari beberapa pertandingan itu tes polisi. Maksudnya uji atau punya tes itu membuka sedangkan kriminal tadi dan terlalu sesuai dengan tes. Tapi kan tidak terlibat dengan orang lain. Itu kan tidak berbicara dengan orang lain. Maksudnya antara personal dan personal. Ada yang bisa ini boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak ya Pak? Di saat itu tadi contoh yang pertama tadi bahwasanya kita kita dengan dia sama Bajar bahwasanya si Dedi itu kriminal loh. Jadi ada harus hati soal Ya, makanya Bapak jelaskan tadi kan ngambil contoh yang memang kita tahu, kita semua tahu. ya. Yaitu tes polisi tadi kan. Kenapa dia boleh? Kenapa ada catatan kriminal? Kenapa harus catatan kriminal itu dilihat sebelum tes? Karena ujian dan untuk kemaslahatan bersama. Di situ berarti ada kepentingan yang lebih, begitu. Ada feedbacknya dari diungkapnya aib tersebut. Ada lagi ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, Sudah. Baiklah, sekarang Bapak ini kalian buat kelompok. Buat kelompok saya. karena kita tidak mau cepat lebih baik satu orang aja. Ya boleh. Bapak ingin berikan tugas ke kalian bertiga ya. Jadi ada sedikit kelompok diskusi ya. Tapi nggak apa-apa, ada yang dua, ada yang satu kan temannya sebentar lagi usul kan. Nggak apa-apa, Akbar dengan Rio, Fajar dengan Rafli. Baiklah, diskusi kelompoknya itu Islam kan mengajarkan kita untuk menjaga aib orang lain. Apa yang terjadi kalau aib dibuka atau disebarkan? Itu jadi materi untuk diskusi kalian dengan teman kalian. Diskusikan apa yang terjadi kalau aib dibuka atau disebarkan di Halayak umum atau di halayak umum boleh, di lingkungan sekolah boleh. apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi? Berapa nih Pak? Bapak beri waktu 2 menit saja. Silakan untuk diskusi dengan semua. Oke. Ini menurut kami ya Pak. Ya, menurut kalian. Bapak nanti ingin dengar setiap orang ada jawaban. Karena kalian diskusi itu saling memberikan aspirasi atau pikiran kalian saling berbagi. Berarti enggak cuma satu jawaban, tapi setiap orang mempunyai jawaban. Silakan soal tadi. Baiklah, sudah cukup. Lima. Akbar silakan. Apa yang terjadi di saat kita membuka aib orang lain di halayak umum Ya, dan orang yang dibuka aib kita tahu? ya. Halayak umum. Halayak umum ya. Dan ada orangnya atau tidak? Ada orangnya boleh dan tidak ada orangnya boleh. Izin Pak. Ya. Jadi menurut saya yang terjadi di saat kita membuka aib orang lain di halayak umum itu pertama kita merasa tidak etis untuk membicarakan aib orang lain. Dampaknya apa? Di saat orang yang dibuka aibnya tahu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama dia fine-fine saja, dan kemungkinan yang kedua dia sakit hati. Terus, karena di saat aib dia dibongkar, atas dasar apa? Jadi seperti itu kan. Dan dampak yang terjadi selanjutnya ke depannya itu bisa lebih parah dari sekedar sakit hati Pak. Dari sakit hati itu bisa kita lihat kasus-kasus ini biar anak itu
ya jika sakit hati membunuh ini yang sakit hati ini segala macam akhirnya merasa saling benci dan itu saling lainnya. Ini menurut saya dampak yang terjadi ini sangat fatal saat kita membongkar orang lain kalau itu umum apalagi. Tapi kan misalnya di saat orang yang tidak ada dan dia tahu dari orang lain, di saat orang itu ada kita membongkar aib dia dalam konteks bercanda atau itu di saat orang itu oke saja ya, menurut saya dia tidak masalah. Berpengaruh dengan keadaan manusia dengan satu sama lain. Ya, antara sama lain lah. Siapa ada? Silakan Rio ke Bajar. Bajar dulu. Jadi Pertanyaannya tadi, apa yang terjadi bila aib disebarkan atau aib diungkapkan di khalayak umum? Apa yang benar pendapat dari kalian yang telah berdiskusi dengan teman kalian? saya menurut saya Ya, menyebarkan aib gitu di depan umum, apalagi aib seseorang. Kalau kita kan menurut kita nggak baik gitu kan, menyebar aib di depan umum gitu ya. Ada yang misalnya masalah ya masalahnya kita diskusikan tentang itu orang yang satu kota tadi itu bagaimana itu dia selesaikan dengan kesalahan itu. Jadi jangan sampai kita kalau sampai yang bilang kemarin tadi, kalau sampai kita sebarkan luaskan itu tadi kita bilangkan sekolah di kalau misalnya ini kita tarakan dengan kawan-kawan kita di kawan bisa mengapa jadi yang perasaannya kan enak gitu. Jadi kalau tahu kita nih sekolah ini mau aibnya besar lagi gitu ya, maka kita juga harus bilang juga ke kawan kita juga sekolah juga berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan yang berdua tidak jauh beda. Baiklah Rio, silakan. bisa apa lagi Pak? Oh ya boleh. Di saat itu tadi ya, di saat bukan aib belakangnya ada ya, Ya. antara kawannya saja atau dia saling bukan aib Pak, itu bisa jadi zaman yang terjadi. Oh, ini kalau orangnya memang ada. Iya. Yang dua kemungkinan itu, Iya. fine-fine saja atau Ternyata saling bukan. silakan Rio. Apa pendapat kamu? Tidak ada kenapa. Kurang lebih seperti teman-teman tadi ya, Rio. Baiklah. Ada sedikit ikut Pak. Jawab. Baik, jawabannya itu memang tidak jauh beda dari jawaban tadi atau kalian semua tadi saudara-saudara. Yang mana jawabannya itu memang ketika kita menyebarkan aib atau mengungkapkan aib di khalayak umum, itu yang pasti yang diungkapkan atau aib seorang yang kita katakan di khalayak umum itu orangnya pasti tidak akan terima atau tidak akan senang. Itu ada dua pilihan ya, apakah dia akan saja terima atau tidak. Tapi kesannya lebih ke tidak menjaga aib orang lain. Padahal ada dua kemungkinan tadi. Itu baik atau tidak. Setelah itu orangnya fine saya menerima atau tidak. Tapi kata-kata menjaga aib orang lain ini sudah sudah sangat diragukan lagi untuk dijaga dari. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak akan memberikan tugas PR di rumah. PR-nya ini untuk personal orang, yang mana PR-nya ini silakan dicatat, semua orang mencatat. Yang pertama itu tugasnya mencatat atau meringkas pengertian memelihara lisan dan menjaga aib orang lain. Dan setiap pengertian yang kalian dapat itu ambil dari dicari dari kata pengertian dari siapa?
Oke. pengertian melihara lisan dari siapa gitu kan. Sumbernya. Oke. Bapak juga minta satu dalil, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis. Dua materinya beda. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.